Aku nggak mau kok jadi kayak dia, tapi kamu omongin terus. Nggak boleh kayak gitu ya. Dari yang tadinya aku tantrum, sering cemburuan, sering stres ya, lama-lama jadi jelek sendiri. Kok bisa sampai aku nih sesantai ini? Suami aku ngepost foto wanita lain aku biasa aja dan lain sebagainya ya. Kenapa dan gimana caranya aku bisa melampaui semua itu sampai titik dimana aku nih sekarang merasa sangat amat tenang dan bahagia. Aku bacain komentar, aku bacain sedikit nih komentar di video TikTok aku mengenai kecemburuan tersebut. Konten Kak Jul selalu menginspirasi. Aku udah beli e-booknya dan aku praktekkan. Alhamdulillah sekarang aku sudah bisa menjadi wanita yang lebih tenang dan percaya diri. Alhamdulillah. Kalau kamu belum beli e-book aku ya, ada wanita kok tantrum, rahasia kepercayaan diri dan 100 juta pertama, kamu bisa klik link di deskripsi ya sayang ya. E-booknya sudah direvisi, jadi ini yang edit adalah editor. Memang belum dipublish ya, sedikit lagi. Doakan. Oke. Kakak, kemarin aku punya cowok yang friendly banget sama cewek. Like, komen cewek. Dia juga suka live di TikTok bareng cewek. Dia terima ajakan bahkan jemput cewek manapun. Aku merasa nggak spesial. Ya ampun, sekarang aku jauhin dia. Dia anggap aku berlebihan. Terus aku disuruh dia buat normalisasikan friendly-nya. Oh nggak bisa sayang ya. Tapi aku overthinking ngebatin. Jadi aku jauhin dia. Tapi kadang aku merasa rindu. Please, cara move on-nya gimana? Apa yang kamu rindukan? Apa yang kamu rindukan dari laki-laki macam ini? Allahu Akbar. Tolong ya. Choose. Lakukan apa yang dia lakukan juga kalau kamu mau ya. Kamu live aja bareng cowok. Lihat reaksinya dia. Kalau dia marah berarti dia agak-agak ya. Agak-agak ya. Kalau aku jadi kamu, yang akan aku lakukan adalah, ini namanya disrespect ya. Kamu ini tidak dihargai sebagai wanita. Solusinya adalah tinggalkan ya sayang. Just cari lagi yang lain ya. Karena ini tidak normal ya. Kamu harus tahu ya, kalau kamu nonton video ini tidak normal. Kelakuan pacar kamu ini tidak normal. Nauzubillah min zalik. Tinggalkan ya sayang, cari yang lain. Fokus sama diri sendiri ya. Sampai kamu tahu gitu ya, kalau kamu itu spesial. Dan kalau pacar kamu seperti itu berarti kamu, aduh, nauzubillah min zalik, udah dia yang salah, dia yang gaslight kamu ya. Jadi itu kamu tuh lagi dimanipulasi ya sayang. Kalau dia bilang normalisasi aja sih aku yang friendly, begini tuh bukan friendly namanya, itu kurang ajar. Oke, next. Kalau dalam kondisi seperti itu, contoh di disrespect oleh pasangan, tidak dihargai, sikap apa yang harusnya kita lakukan? Karena beberapa kali saya menemukan kondisi seperti itu. Memuji orang lain tapi tidak memuji pasangan. Yang pertama, kamu bilang, sayang kok kamu muji orang lain? Kok aku gak dipuji? Gitu ya. Latihan bicara direct. Jadi tidak memendam-mendam, ih kok tadi aku dipuji, tadi aku gak dipuji kok dia dipuji. Jangan ya. Kamu langsung aja bilang, sayang kok aku gak dipuji? Aku udah cantik begini. Ya, kayak gitu aja, udah simple. Nah, dari situ kamu bisa lihat nanti karakter dia seperti apa. Apakah dia marah? Kalau dia marah, kamu bilang, tidak sopan, aku merasa tidak dihargai kalau seperti itu. Komunikasi pelan-pelan. Kalau tidak dihargai juga, kamu lebih baik diam dan cari pasangan baru. Banyak dari kamu yang tanya, kenapa sih aku nih gak cemburuan orangnya? Karena apa ini? Ya, karena merugikan. Kamu pikir aku tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan diri aku sendiri, dan kamu juga harus seperti itu ya sayang. Ayo kita bahas tentang cemburu. Aku cerita dulu sedikit ya. Aku udah ceritain di VT yang ada di TikTok. Jadi gini, aku ada teman ya, let's say inisialnya apa nih, kita mau pakai Ica lah. Ica aja, kan keseringan Ica ya. Ica ini orangnya sering cemburuan ke pasangan ya. Jadi pasangannya muji cewek dikit atau muji siapa, pokoknya muji orang lain, dia merasa kalau oh aku juga harus seperti orang itu ya. Jadi pada saat itu dia merasa kalau tinggi wingkinya itu kurang besar. Kamu bayangin, dia OP ya, apalagi nanti hidungnya, bibirnya, jadi pusing aja hidupnya gara-gara cemburu ya. Cemburu sama orang lain. Bukan cuma itu aja, si Ica ini juga cemburu atas pencapaian orang lain. Ih kok enak banget ya dia tuh udah mendapatkan itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Enak banget kok hidupnya dia kayak gitu ya, aku begini. Padahal dia nggak tahu perjuangan orang lain itu yang dia cemburuin itu ya. Oke, kita bahas. Belum lama ini aku lihat satu postingan di TikTok yang si perempuan ini ngestalk semua mantan si
pasangannya ini. Entah kamu punya kesibukan macam apa, kesenggangan macam apa yang kamu punya sampai kamu ngestalkin semuanya tentang mantannya pasangan kamu ini, ya. Jangan jadi wanita yang seperti itu. Fokus sama diri kamu sendiri supaya orang lain bisa fokus sama kamu, sayang. Ya, jangan center diri kamu di laki-laki aja, ya. Tapi kali ini aku bukan cuma mau bahas tentang kecemburuan di dalam hubungan, tapi kecemburuan di kerjaan juga, ya. Kecemburuan di pertemanan juga, ya. Intinya, kalau kamu cemburu di dalam hubungan percintaan, biasanya dasarnya itu antara pernah diselingkuhi, atau memang insecure, atau memang ini pasangan kamu nih suka disrespect kamu, alias tidak menghargai kamu. Percaya nggak percaya, sebenarnya ini masalah kita sendiri. Kenapa sih kak kita terus yang harus berubah? Kan kita yang cemburuan ke pasangan kita misalkan. Kan kita yang cemburuan ke orang lain. Harusnya orang lain lah yang berubah. Harusnya pasangan kita nggak muji-muji orang lain lah. Oh tidak. Ya, kita, semua tuh dari diri kita, dari dalam diri kita. Kalau hidup kita mau tenang itu kita yang harus belajar tentang diri kita, ya. Pengetahuan adalah jendela untuk apa? Ya, menuju kebahagiaan, sayang. Oke, ini kita belajar nih ya. Nomor 1 bisa jadi dari apa, sayang? Dari rasa posesif, ya. Possessiveness biasanya ini rasa cemburu ini kayak, oh kamu nih milik aku, nggak boleh lagi sama yang lain. Ini bisa jadi pertemanan juga begini ya. Jadi bukan pasangan aja. Ih, kok bisa sih dia main sama si B, padahal biasanya main sama aku. Nah, kamu lihat ya, belajar dari sini. Jadi kamu tulis ya, ciri-ciri rasa cemburu kamu nih dari mana. Ya, yang pertama tadi posesif ya, jadi rasa kepemilikan intinya ya. Ih, kok dia bisa sih main sama dia, biasanya sama aku. Ih, ngapain itu cewek begini. Dia kan punya aku gitu ya. Misalkan ada cewek nongkrong nih ya, atau teman kantornya pacar atau suami, kan biasanya gitu ya. Ih, kok bisa sih dia, kesel banget aku. Gitu ya. Let's go. Next, fear of loss ya. Jadi ketakutan kalau kerjaan kamu diambil orang, pacar kamu diambil orang, apalagi banyak dan lain sebagainya. Jadi takut sesuatu diambil orang, ya sayang. Misalkan kamu kerja nih ya, jadi kamu cemburu sama teman kamu ya, yang pencapaiannya lebih tinggi dari kamu di kerjaan tersebut, atau yang lebih dekat dari bos kamu, karena kamu takut kehilangan pekerjaan kamu, ya. Jadi kamu nih yang mana, ya? Nanti kan aku list di sini ya. Dari sini kamu tanya ke diri kamu nih insecure yang mana bagiannya ya, detailnya yang mana, supaya nanti kita bisa pindah ke solusi, ya sayang. Nextnya, ya ampun hujan, berisik nggak ya? Kedengeran nggak? Coba aku dengerin dulu videonya. Kedengeran tapi nggak masalah lah ya, nggak masalah ya. Mau bagaimana lagi, memang musim hujan. Nextnya, insecurity dari apa? Dari rasa kurang akan diri kita sendiri ya. Contohnya yang tadi ya, si A ya, dia merasa kalau ya ampun, aku nih kurang pintar di kerjaan ini. Ya ampun, laki aku kenapa begitu sih? Padahal kita yang kurang kadang, ya. Makanya kamu harus hati-hati dengan pasangan yang sangat cemburuan. Bisa jadi mereka yang insecure. Iya enggak? Jika tidak ada sebab. Ya, jadi sebabnya apa? Kamu nih cemburu karena apa dasarnya? Ya sayang, suka compare diri kamu ke orang lain, alias membandingkan ya. Seperti halnya tadi suami aku post wanita lain ya, dan banyak yang bilang, kak gimana jangan apa sayang ya. Aku tidak membandingkan diri aku dengan orang lain, apalagi fisik ya, tidak akan dan tidak akan pernah ya, karena itu menandakan kalau self esteem kamu rendah, alias kepercayaan diri kamu rendah ya, seperti itu. Oke. Lanjut lagi dari masa lalu, misalkan kamu pernah selingkuhin ya, jadi netting kamu ke depannya. Nah, ini harus bagaimana ya, solusinya belajar lagi tentang bagaimana seseorang tuh bisa selingkuh ya, karena apa, dan sudah jelas bukan karena kamu kurang. Orang itu selingkuh karena emang dia selingkuh aja ya, atau dipecat gara-gara kurang apa gitu ya di kantor kamu. Jadi kamu netting tau bos kamu, aduh takut dipecat ya. Jadi kamu cemburuan ke
teman-teman kerja yang lain, ya. Maunya menang aja kamu, gitu ya. Nextnya, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu butuhkan dari pasangan kamu. Kok orang lain bisa dapat? Biasanya ini kalau yang pasangannya amit-amit nauzubillah min zalik ada tendensi narcissistic behavior ya. Jadi di luar baik sama orang, kok di dalam jelek banget sama kita. Kita nggak pernah dipuji, kok tiba-tiba orang dipuji. Ya kamu sakit hati lah. Aku kok nggak pernah kamu puji, kenapa muji-muji orang? Nah sekarang solusinya kayak gimana? Yang pertama, jangan pernah kamu merasa kalau diri kamu itu kurang. Ya, ini balik lagi ke rasa kepercayaan diri. Ini dilatih dari dalam. Afirmasi pagi ke diri kamu sendiri, ya. Masalah kerjaan kayak masalah teman kayak cemburunya, masalah kehidupan kamu kayak intinya kamu harus tahu kalau oh aku nih loh cuma satu. Kamu cuma satu di dunia ini. Ya, jangan macam-macam. Kamu tuh unik. Cuma satu kamu di dunia ini, tidak ada yang sama seperti kamu. Kamu diciptakan cuma satu, kamu ketahui itu. Jadi jangan bandingkan, buat apa? Ya, membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kerugian yang hakiki. Nah, coba alasannya kamu yang mana? Gara-gara kurang percaya diri kah? Atau gara-gara kamu pernah diselingkuhi? Atau pernah dihianati lah? Atau apa? Alasannya apa? Ya, dari situ nanti kamu tahu. Ini semua kamu harus tulis ya sayang di jurnal ya. Kalau mau sembuh akan sesuatu, tulis. Ya, supaya nanti kamu bisa balik lagi ke tulisan itu. Jikalau, nauzubillah amit-amit, kamu punya masalah yang sama di kemudian hari. Ya sayang, dan ngomong sama diri sendiri, ya ampun, aku ini tidak pantas untuk cemburu. Ya, karena ya beginilah aku. Ngomong sama diri sendiri di depan kaca, ya. Kamu lihat, ya ampun, muka aku begini, kok aku cemburu. Aku nih baik loh sama orang, ya. Aku nih cerdas. Kok aku bisa cemburu ya? Kenapa? Apa karena orang itu punya apa yang aku tidak punya? Kenapa aku mau menginginkan apa yang orang lain punya? Kenapa? Yang gitu ya. Tanya sama diri kamu. Tanya sampai dalam-dalamnya. Dan jangan bohong ke diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. Ya. Aku gak mau kok jadi kayak dia. Tapi kamu omongin terus. Gak boleh kayak gitu ya. Itu namanya kamu bohong sama diri sendiri. Oke sayang. Kesimpulan dari video ini adalah perbandingan adalah lingkaran setan. Jadi kalau kamu masih suka membandingkan diri kamu ke orang lain, ke si cewek A, cewek B, cewek C, cewek D, itu berarti kamu masih berada di dalam lingkaran setan, berusaha untuk keluar dengan menghargai diri sendiri. Kamu lihat diri kamu itu cuma satu, lagi-lagi ya sayang. Oke, itu kesimpulannya dari video ini. Rasa cemburu itu ada dasarnya, bukan tiba-tiba kamu, oh aku cemburu banget nih, aku nih orangnya cemburuan. Oh jangan ya, jangan pernah labelkan diri kamu sebagai aku nih orangnya cemburuan, tidak. Ya, cemburuan itu bukan, oh aku nih orangnya cemburuan, bukan. Oh aku ini kadang masih suka cemburu, aku ini pencemburu. Tapi itu pun ya tidak baik untuk diucapkan karena takutnya sebetulnya rasa cemburu itu datang dari suatu yang nyata. Misalkan kamu memang tidak dihargai ya, jadi kamu cemburu karena kamu melabelkan diri kamu, aku nih cemburuan, apalagi kamu bilang ya ke pasangan kamu, aku nih orang cemburuan terus. Kenapa ya sayang? Nanti kalau ada masalah serius dia akan mengungkit itu, kamu kan orangnya cemburuan. Jadi dia nggak take everything seriously gitu ya. Jadi nanti dia akan mengolok-olok apa yang kamu labelkan terhadap diri kamu ya. Jadi sangat penting untuk berbicara yang baik kepada diri sendiri. Jadi seperti itu ya sayang. Kalau pembicaraan ini kurang singkat dan terlalu apa ya, buru-buru, kurang jelas gitu ya, kamu tulis lagi, kamu tanya aja lah. Aku nih kayaknya lebih suka menjawab pertanyaan nih. Jadi kamu tanya apa yang kamu mau tanyakan di kolom komentar. Kalau memang terlalu private, kamu bisa reach out ya ke curhat ke Julia Rimba ya. Ada di email, linknya di bawah juga di description ya. Gitu aja sayang ya. Selamat atas apa ya, kehadiran kamu di video ini. Karena kalau kamu menonton video ini tuh artinya kamu sudah mau berubah, sudah mau keluar dari rasa cemburu yang tidak jelas itu ya, yang toksik itu ya, menuju kebahagiaan dan ketenangan alias ketidaktantruman. Oke sayang, gitu aja. Thank you for watching. See you in the next video.